What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau bisa disebut ALK adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknik analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan ada 4, yaitu 1. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 2. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 3. Mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. 4. Mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada metode komparatif. Metode komparatif atau bisa disebut metode perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, ada metode analisis. Metode ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan bantuan pengetahuan statistik. Misalnya, seperti menggunakan rumus program linear Y sama dengan A tambah BX. Yang ketiga, ada metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Misalnya, aset pada neraca, penjualan pada laporan laba rugi. Yang terakhir, ada metode Index Time Series. Metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan, dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya, tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Untuk menghitungnya, dapat menggunakan rumus seperti indeks tahunan N sama dengan angka laporan tahun N per angka dasar dikali 100%. Materi selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan perusahaan. 1. Rasio likuiditas. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, antara lain yang pertama ada current ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus untuk menghitung current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada cash ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumus untuk menghitung cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah efek per hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada quick ratio atau acid test ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid asset. Rumus untuk menghitung quick ratio yaitu quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang per hutang lancar dikali 100%. Untuk catatan, nilai ideal dari ketiga analisa rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Di sini ada contoh soal current ratio dan quick ratio. Pada tabel di bawah
terdiri dari aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan perlengkapan. Sedangkan di utang lancar terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang gaji, dan utang lain-lain. Nah, untuk jumlah bisa dilihat dan tertera di kolom sebelahnya. Nah, cara penyelesaiannya menggunakan rumus kurang rasio sama dengan aset lancar per utang lancar. Untuk aset lancar berjumlah 50 juta dan untuk utang lancar berjumlah 25 juta. Nah, selanjutnya dibagi 50 juta dibagi 25 juta sama dengan 2. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar yang ada sebesar 2:1 atau 200%. Setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan aset lancar sebesar Rp2. Selanjutnya kita mencari quick ratio. Untuk rumus quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan per utang lancar. Aset lancar 50 juta, persediaan 6.500.000 dan utang lancar 25 juta. Kemudian 50 juta dikurang 6.500.000 dibagi 25 juta dan hasilnya 1,74. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,74:1 atau 17,4%. Setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar Rp1,74. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup. Di sini ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu yang ke-1 rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio atau bisa disebut dengan DAR. Pengertian debt to total asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki perusahaan. Adapun rumusnya yaitu debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset. Yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to total equity ratio atau bisa disebut juga dengan DER. Pengertian debt to total equity ratio atau DER adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Adapun rumusnya yaitu debt to total equity ratio sama dengan hutang total hutang dibagi ekuitas. Di sini ada contoh soal debt to equity dan debt to total asset ratio. Total aktiva sebesar Rp2.600.000. Utang jangka pendek sebesar Rp700.000, utang jangka panjang sebesar Rp400.000, ekuitas pemegang saham sebesar Rp1.400.000. Ya, total utang ditambah ekuitas pemegang saham sebesar Rp2.600.000. Masuk ke penyelesaian. Debt to equity ratio sama dengan total utang per ekuitas pemegang saham. Total utang diperoleh dari di dalam kolom ada total utang ditambah ekuitas pemegang saham dikurangi ekuitas pemegang saham, yaitu Rp2.600.000 dikurangi Rp1.400.000, hasilnya Rp1.200.000 per ekuitas pemegang saham Rp1.400.000 sama dengan 0,85 atau 85%. Artinya, setiap sebesar 0,85 total utang dijamin dengan ekuitas sebesar 1, atau untuk setiap sebesar 1 yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan
sebesar 0,85 pendanaan atau utang. Yang selanjutnya, debt to total asset ratio sama dengan total utang per total aset. Nah, tadi total utang sudah ada 1.200.000 per total aset 2.600.000 rupiah sama dengan 0,46 atau 46%. Artinya 46% dari aset perusahaan didanai oleh utang, sedangkan sisanya 54% pendanaan berasal dari pemegang saham. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. 8 jenis rasio profitabilitas. Yang ke-1, GVM atau Gross Profit Margin, digunakan untuk mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Adapun rumusnya yaitu Gross Profit Margin sama dengan laba kotor per penjualan bersih dikurangi HPP per penjualan bersih. Yang kedua, NPM, Net Profit Margin, digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Adapun rumusnya yaitu Net Profit Margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan bersih. Yang ketiga ada ROA atau Return on Asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva. Adapun rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. Yang keempat ada ROE atau Return on Equity, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik atau ekuitas. Adapun rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang kelima ada ROS atau Return on Sales, digunakan untuk menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Adapun rumusnya yaitu ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per penjualan dikali 100%. Yang keenam yaitu ROCE atau Return on Capital Employed. Rumusnya yaitu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per modal dikali 100%. Yang ketujuh ada ROI atau Return on Investment. Rumusnya yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal per total investasi dikali 100%. Yang kedelapan ada EPS, Earning per Share. Adapun rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham per jumlah saham biasa yang beredar. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas atau efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada 3 jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang kedua yaitu receivable turnover. Biasanya digunakan untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh suatu perusahaan menjadi uang tunai. Yang rumusnya penjualan kredit dibagi dengan piutang. Yang ketiga yaitu aset turnover. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan aset atau aktiva dalam menciptakan atau menghasilkan penjualan. Yang rumusnya penjualan bersih dibagi dengan total aset. Materi selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga alus kas. Rumus dari rasio nilai pasar biasanya digunakan untuk menilai sekuritas perusahaan go publik.
Yang rumusnya bisa kita lihat sama-sama di slide yang di-share di atas, yaitu dividend yield ratio sama dengan dividen per share dibagi dengan market value per share dikali 100%. Sedangkan jenis rasio pasar terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, earning per share atau bisa kita sebut laba per saham. Yang kedua, yaitu price earning ratio atau rasio perolehan harga. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Yang ketiga, yaitu dividend payout ratio atau rasio pembayaran dividen. Rumusnya, dividen rasio atau yang bisa kita singkat menjadi DPR, yaitu dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali 100%. Selanjutnya kita bahas contoh soal rasio pasar. Pada tahun 2020, PT Wijaya Kusuma membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 100,5 miliar. Laba bersih yang diperoleh PT Wijaya Kusuma sebesar 250,5 miliar. Sampai akhir tahun 2020, jumlah saham PT Wijaya Kusuma sebanyak 750 juta saham lembar biasa dan nilai buku sahamnya adalah 750 miliar. Sedangkan harga saham PT Wijaya Kusuma per lembarnya adalah 5.000. Hitunglah earning per share, price earning ratio, dan dividend payout rasionya. Kita simak baik-baik penyelesaiannya. Diketahui, pembayaran dividen Rp 100,5 miliar, laba bersih 250,5 miliar, jumlah saham 750 juta lembar saham, nilai buku saham 750 miliar, dan harga saham per lembarnya Rp 5.000. Ditanyakan earning per share, price earning ratio, dan dividend payout ratio. Untuk mencari jawabannya, diperlukan rumus dari masing-masing rasio. Yang pertama, earning per share atau EPS. Yang rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah saham. Sama dengan 250,5 miliar dibagi dengan 750 juta. Yang hasilnya Rp 334 per lembar saham. Yang kedua, PER atau Price Earning Ratio. Yang rumusnya harga saham per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Sama dengan 5.000 dibagi 334. Yang hasilnya 14,97 Price Earning Ratio. Selanjutnya menghitung DPR. Untuk menghitung DPR, terlebih dahulu kita harus mengetahui harga per lembar sahamnya dengan cara membagi antara dividen yang dibayarkan dengan jumlah lembar saham, yaitu sama dengan 100,5 miliar dibagi dengan 750 juta. Yang hasilnya 134 per lembar saham. Kemudian kita hitung DPR-nya dengan rumus dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Sama dengan 134 per 334 dikali 100, yang hasilnya 40,11%. Artinya, PT Wijaya Kusuma memiliki penghasilan sebesar Rp 334 per saham, rasio perolehan harganya sebesar Rp 14,97, price earning ratio, dan memiliki rasio pembayaran dividen sebesar Rp 40,11%. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When